Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Saida, mahasiswa semester 3 Tadris IPA dengan NIM akhir 230602100035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia untuk memenuhi tugas UAS Biologi Umum. Baik, langsung saja. Pertama-tama, tentunya kita harus tahu apa itu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Nah, sistem reproduksi ini perannya sangat vital untuk keberlangsungan hidup. Kemudian reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk memperbanyak keturunan. Jadi manusia untuk melanjutkan keturunannya, mereka melakukan reproduksi. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu mengenai sistem reproduksi pada laki-laki dan yang kedua pada perempuan. Kemudian setelah itu ada tentang gangguan pada sistem reproduksi dan juga pencegahan dari gangguan-gangguan tersebut. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai reproduksi pada laki-laki. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal. Di sini yang pertama adalah organ eksternal pada laki-laki. Seperti yang bisa kita lihat, ada penis dan skrotum. Nah, penis merupakan alat reproduksi yang berfungsi untuk kopulasi atau bersetubuh. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Kemudian skrotum. Skrotum atau kandung pelir, di dalamnya terdapat alat reproduksi dalam yang disebut testis. Nah, otot dalam skrotum ini terdapat 2 otot, yaitu otot Dartos dan otot Kremaster. Yang tadi adalah organ eksternal dari sistem reproduksi laki-laki. Kemudian ini ada organ reproduksi internal pada laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis adalah tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin atau testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis berada di dalam skrotum. Nah, skrotum tadi kan organ eksternalnya ya. Nah, di dalamnya skrotum itu ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran untuk mengangkut sperma ke vesikula seminalis atau kandung sperma. Kemudian ada duktur ejakulatoris. Nah, duktur ejakulatoris adalah saluran pemancaran. Dari bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran di dalam penis yaitu uretra, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bagian penis. Nah, selanjutnya ada pembentukan sperma. Tadi kan kita sudah menyinggung mengenai sperma. Saat ini kita akan mengetahui bagaimana pembentukan sperma. Nah, pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Proses pembentukan sperma ini berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Nah, embrio laki-laki hanya ada 2 macam, sel induk dan sel punca atau stem cell. Nah, proses pembentukan sperma bermula dari pembelahan secara mitosis dari sel-sel spermatogonium, selanjutnya mengalami perkembangan menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan memiliki kromosom sebanyak 23 pasang. Nah, melalui pembelahan secara meiosis pada tahap pertama, maka spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan 4 spermatid yang akan mengalami diferensiasi. Nah, dalam proses tersebut, kemudian akan kehilangan banyak sitoplasma dan membentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Jadi, seperti itulah pembentukan sperma. Nah, kemudian kita bisa melihat ada gambar sperma seperti contoh berikut ini. Sperma yang masak itu mempunyai sifat motil karena sperma dilengkapi dengan mikrotubulus. Untuk sperma yang matang, sperma memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala, kemudian tengah atau midpiece, kemudian ada ekor. Bagian kepala sperma berbentuk lonjong agak gepeng mengandung inti sel atau nukleus yang haploid tebal dengan sedikit sitoplasma, dan bagian ujungnya mengandung kromosom yang berisi enzim hyaluronidase dan proteinase yang berperan membantu menembus lapisan yang melindungi sel telur. Kemudian bagian tengah atau midpiece mengandung mitokondria yang berperan dalam pembentukan energi yang digunakan untuk pergerakan ekor sperma. Jadi ketika sperma menuju sel telur dibantu dengan bagian
tengah yang mengandung mitokondria. Kemudian ada bagian ekor. Bagian ekor ini berperan sebagai alat gerak sperma agar dapat mencapai ovum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada perempuan. Lalu ada organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada vulva. Nah, vulva adalah bagian terluar dari alat kelamin yang bentuknya berupa celah kecil. Kemudian ada pubic bone atau mons pubik. Bagian ini berada di atas atau terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat masa pubertas, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar. Labia mayora ini merupakan dua lipatan bulat besar dari jaringan lemak yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan mons pubis. Lipatan yang jumlah sepasang di bawah mons pubis. Pada saat kedua labia mayora berjalan ke belakang, ke arah anus, kedua labia menjadi lebih datar dan menuju ke depan korpus perinealis. Permukaan sebelah dalam labia mayora halus dan mengandung kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Sedangkan permukaan luarnya setelah pubertas akan tertutup oleh rambut. Jadi dapat kita simpulkan organ eksternal dari reproduksi perempuan adalah vulva, pubic bone, dan bibir besar atau labia mayora. Nah, selanjutnya ada klistoris. Adalah tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa hingga sangat sensitif seperti halnya penis laki-laki. Klistoris akan bereaksi bila ada rangsangan atau mengandung banyak jaringan erektil. Selanjutnya ada orificium urethrae, itu muara saluran kencing. Yang terakhir ada hymen atau selaput darah. Selaput darah bagian yang mengelilingi ujung vagina yang berselaput, mukosa, dan mengandung banyak pembuluh darah. Inilah mengapa ketika seorang perempuan baru pertama kali melakukan hubungan intim akan berdarah. Nah, ini karena hymen robek ketika melakukan persetubuhan sehingga mengeluarkan darah. Kemudian ada saluran reproduksi pada sistem reproduksi perempuan. Nah, yang pertama ada ovarium, kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus, dan yang terakhir vagina. Yang pertama, ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindung kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Nah, setiap folikel mengandung satu sel telur yang berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium atau ovulasi. Kemudian ada saluran tuba fallopi atau oviduk. Oviduk berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Bagian pangkalnya berbentuk corong disebut tube infundibulum. Tuba infundibulum ini dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang dinamakan fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Fallopi berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerak peristaltik dengan bantuan silia. Jadi, dari ovarium, sel telur kemudian melewati saluran tuba fallopi. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, pasti teman-teman semua sudah tahu ya bagian rahim. Rahim ini adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi, setelah pembuahan, janin akan berkembang biak dan tumbuh di bagian ini, uterus atau rahim. Bagian bawah uterus terdapat struktur yang mengecil. Bagian ini disebut serviks atau leher rahim. Nah, lapisan penyusun uterus, yakni lapisan terluar atau perimetrium, lapisan tengah yang berotot dinamakan myometrium, dan selaput rahim atau lapisan terdalam disebut endometrium. Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Sebulan sekali pada saat menstruasi atau haid, lapisan ini dilepaskan diikuti dengan pendarahan. Nah, yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva, sekitar 7-10 cm. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Nah, vagina ini berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir, juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Vagina digunakan selain untuk membuang air kecil, menstruasi, kopulasi, juga sebagai tempat keluarnya bayi. Kemudian, hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin
yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Nah, hormon ini merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan ciri lainnya. Selain itu, estrogen juga membantu pembentukan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulasi hormon LH, folikel yang sudah matang pecah menjadi corpus luteum. Saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus atau terjadi ovulasi. Corpus luteum yang berbentuk segera menyekresikan hormon progesteron yang berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah, pertumbuhan kelenjar endometrium yang menyekresikan cairan bernutrisi. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, hormon estrogen akan berhenti. Berikutnya, sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya, corpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. Oleh karena itu, hormon progesteron tidak ada. Dinding rahim sedikit demi sedikit meluruh bersama darah. Darah ini akan keluar dari tubuh dan kita biasa menamakannya dengan siklus menstruasi. Jadi, teman-teman sudah dapat ya gambaran bagaimana terjadinya siklus menstruasi pada perempuan. Nah, jika pada laki-laki ada pembentukan sperma yang disebut spermatogenesis, maka pada perempuan ada juga proses pembentukan sel telur atau disebut dengan oogenesis. Nah, oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Pada ovarium yang ada di dalam tubuh embrio atau fetus terdapat sekitar 600.000 buah sel induk telur atau disebut oogonium yang bersifat diploid dengan 23 pasang kromosom. Melalui pembelahan mitosis, oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis tahap 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis tahap 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi atau pembuahan. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun, apabila ada fertilisasi, fase meiosis tahap 2 dilanjutkan. Nah, indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran kecil. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi 2. Oleh karenanya, fase meiosis 2 menghasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian, 1 ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum. Yang matang sementara itu, badan kutub hancur atau polosit atau mengalami kematian. Oosit pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Nah, folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Nah, kita akan ke materi selanjutnya yaitu menstruasi. Untuk teman-teman yang sedang menonton dan merupakan seorang perempuan pasti tahu nih apa itu menstruasi dan pasti pernah mengalaminya. Nah, siklus menstruasi pada umumnya berlangsung selama 28 hari, tetapi ada juga yang berlangsung 21 hari bahkan 30 hari. Perbedaan siklus ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Nah, pada hari pertama sampai ke-14 terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel primer yang dirangsang hormon PSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Dalam siklus menstruasi, estrogen berfungsi merangsang perbaikan dinding uterus, yaitu endometrium yang habis terkelupas saat menstruasi. Selain itu, estrogen juga menghambat pembentukan PSH dan memerintah hipofisis untuk menghasilkan LH yang berfungsi merangsang folikel graft yang masak untuk melakukan ovulasi saat terjadi pada hari ke-14. Selain itu, LH merangsang folikel yang telah kosong ini menjadi badan kuning atau corpus luteum. Kemudian, badan ini menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium untuk menerima embrio sehingga endometrium menjadi tebal dan lembut serta banyak
mengandung pembuluh darah. Selain itu, progesteron juga berfungsi menghambat pembentukan FSH dan LH. Adanya progesteron mengakibatkan korpus luteum mengecil dan mengalami degenerasi dan hilang. Maka pembentukan progesteron pun terhenti. Akibatnya pemberian makanan kepada endometrium terhenti. Kemudian endometrium mengering dan selanjutnya akan terkelupas dan terjadilah pendarahan atau menstruasi. Nah, umumnya menstruasi pada perempuan terjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, yang kedua, fase praovulasi, dan yang ketiga, fase ovulasi itu sendiri, dan yang keempat, fase pasca ovulasi atau setelah terjadi ovulasi. Nah, pada fase pertama, yaitu fase menstruasi, hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi sekitar 5 hari, sehingga lapisan endometrium pada uterus dilepas dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Kemudian pada fase kedua, yaitu praovulasi, terjadi setelah 5 hari. Hormon menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Kemudian pada yang ketiga, fase ketiga, yaitu ovulasi, terjadi sekitar di hari ke-14. Sekresi hormon estrogen sangat banyak, hormon FSH menurun digantikan dengan sekresi hormon LH. Hormon LH menjadikan folikel matang, menyebabkan sel telur keluar dari folikel. Kemudian ada fase yang keempat, yaitu fase pasca ovulasi. Nah, pada fase ini berlangsung pada hari ke-15. Folikel berubah menjadi badan padat berwarna kuning yang menghasilkan hormon progesteron, sekresi hormon estrogen, dan sekresi hormon FSH dan LH naik kembali. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Maka fase pasca ovulasi ini berganti menjadi fase menstruasi. Nah, kemudian ada kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Pada manusia berlangsung sekitar 38 bulan. Nah, jadi wanita mengandung kurang lebih 9 bulan. Kemudian semua fungsi yang menyokong keberlangsungan hidup embrio dilakukan semua oleh membran ekstraembrionik, yaitu terdiri dari kantung kuning telur, amnion, chorion, dan allantois. Nah, selanjutnya mengenai persalinan. Seperti yang kita tahu, setelah mengandung selama 9 bulan, maka perempuan akan mengeluarkan janin mereka dari rahim, disebut dengan persalinan. Nah, proses terjadinya yang pertama yaitu pembukaan dan pemipihan serviks, yang kedua dilatasi sempurna, dan yang ketiga ekspulasi, yaitu kontraksi yang kuat sehingga mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Kemudian keluarnya bayi yang berplasenta. Nah, plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Sampai pada materi yang ketiga, yaitu gangguan organ pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada pada laki-laki, yang kedua ada pada perempuan. Nah, pada laki-laki ada gonore, sifilis, herpes genital, trichomoniasis, radang saluran uretra atau NGU, hipogonadisme, kemudian ada kriptokidisme, uretritis, dan prostatis. Kemudian pada perempuan ada gangguan menstruasi, kanker genitalia, kemudian HIV atau AIDS, kemudian ada kanker serviks, kanker endometrium, dan infeksi vagina. Nah, sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu upaya pencegahan dari penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi untuk teman-teman, sebaiknya menjaga alat reproduksi kalian dengan baik agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang sudah dijelaskan tadi, dengan cara seperti berikut. Dengan menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut, kemudian mengganti celana dalam minimal 2-3 kali. Selanjutnya memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Kemudian karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Nah, bagi perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Dan bagi perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan. Nah, untuk teman-teman yang masih menggunakan, sebaiknya dihentikan. Dan juga petty liner secara terus-menerus. Yang terakhir, dengan melakukan olahraga dengan rutin dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Jadi untuk teman-teman disarankan untuk berolahraga minimal setidaknya seminggu sekali dan memakan buah-buahan agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya sehingga gangguan-gangguan ini tidak akan terjadi pada tubuh kita.
Jadi seperti itulah pemaparan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf misalnya ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian dan pemaparan materi dan juga penyebutan kata-kata asing yang saya jelaskan tadi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai sistem reproduksi manusia, sehingga kalian bisa menjaga alat reproduksi masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.